Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua, kali ini kami akan membawakan kisah nyata yang penuh misteri dan pelajaran mendalam. Kisah ini akan membuat bulu kuduk merinding, tetapi juga mengajarkan kita arti tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk menonton hingga akhir, karena ada pesan penting yang ingin kami sampaikan. Sobat, mari kita tunjukkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan menulis sholawat di kolom komentar. Insya Allah, setiap sholawat yang kita ucapkan akan membawa keberkahan bagi hidup kita semua. Suasana pagi itu begitu tenang di desa kecil yang terletak di tengah hutan Kalimantan. Kabut tipis menyelimuti pepohonan, dan suara burung hutan menjadi latar alami bagi aktivitas warga yang sederhana. Pak Hadi, seorang pemburu tua yang sudah bertahun-tahun menggantungkan hidupnya dari hasil hutan, berjalan menyusuri jalur yang biasa ia lewati. Ia membawa parang dan tas anyaman rotan di punggungnya, siap mencari hasil buruan. Namun, di tengah perjalanan, langkahnya terhenti. Dari kejauhan, ia melihat sesuatu yang tak biasa. Seberkas cahaya keemasan tampak memantul dari sela-sela pepohonan. Penasaran, Pak Hadi mendekat, melangkah lebih jauh ke dalam hutan yang biasanya ia kenal seperti telapak tangannya. Ketika tiba di sumber cahaya, mulutnya terbuka lebar. Sebuah masjid megah berdiri kokoh di hadapannya. Kubah emasnya berkilauan, memantulkan sinar matahari pagi yang mulai menembus kabut. Dinding masjid itu tampak terbuat dari marmer putih yang bersih dan halus, sementara pintu kayunya dihiasi ukiran yang rumit. Tidak ada jejak pembangunan di sekitarnya, tidak ada alat berat, tidak ada bekas fondasi, hanya masjid yang sudah sempurna berdiri. Pak Hadi mengusap matanya, memastikan bahwa apa yang ia lihat bukanlah ilusi. Apa ini? Bagaimana mungkin ada masjid di sini? Gumamnya dengan suara bergetar. Ia berdiri terpaku selama beberapa menit, mencoba mencerna apa yang baru saja ditemuinya. Pak Hadi segera berlari kembali ke desa dengan napas terengah-engah. Setibanya di kampung, ia langsung memanggil beberapa tetua dan pemuda untuk menceritakan penemuannya. Masjid besar. Di tengah hutan. Kok bisa ada di sana? Aku tidak mengada-ada. Teriaknya sambil melambaikan tangan untuk mengajak mereka ke lokasi. Awalnya, orang-orang mengira Pak Hadi hanya bercanda atau mungkin berhalusinasi karena kelelahan. Namun, tatapan serius di wajahnya membuat mereka penasaran. Satu persatu warga mulai berkumpul, saling berbisik, mencoba memastikan apakah cerita ini benar atau sekadar isapan jempol. Tidak butuh waktu lama, hampir seluruh penduduk desa memutuskan untuk mengikuti Pak Hadi menuju lokasi masjid yang ia ceritakan. Perjalanan ke hutan itu biasanya memakan waktu hampir 1 jam. Tetapi hari itu terasa lebih cepat karena rasa penasaran yang membakar hati mereka. Setibanya di sana, suasana menjadi hening. Apa yang diceritakan Pak Hadi ternyata benar adanya. Semua orang tertegun, tidak percaya pada apa yang mereka lihat. Beberapa orang bahkan mencubit lengan mereka sendiri untuk memastikan bahwa mereka sedang tidak bermimpi. Kabar tentang masjid ajaib itu pun menyebar dengan cepat, tidak hanya di desa tersebut, tetapi juga ke desa-desa sekitar. Orang-orang berdiri di depan masjid, tidak berani masuk. Mereka hanya memandangi keindahannya dari luar, terpana oleh detail yang luar biasa. Tidak ada satupun bagian dari masjid itu yang tampak biasa-biasa saja. Ukiran di dinding kayu pintunya terlihat seperti karya seni yang sangat halus, seolah dibuat oleh seorang pengrajin yang sangat mahir. Jendela-jendelanya memiliki kaca berwarna-warni yang memantulkan cahaya matahari seperti pelangi. Namun, yang paling membuat mereka takjub adalah suasana di sekitar masjid. Udara di sana terasa sejuk dan damai, jauh berbeda dari panas dan kelembapan hutan Kalimantan yang biasanya mencekik. Beberapa warga akhirnya memberanikan diri untuk melangkah masuk. Begitu pintu kayu itu didorong, aroma wangi seperti bunga melati langsung menyeruak. Lantai masjid terasa dingin meskipun terbuat dari marmer, dan tidak ada debu atau kotoran sedikit pun di dalamnya. Di tengah ruangan, terdapat sebuah mihrab yang megah, dihiasi kaligrafi emas yang menuliskan ayat-ayat Al-Quran. Orang-orang terdiam dalam kekaguman. Beberapa mulai bertanya-tanya dalam hati, siapa yang membangun masjid ini? Mengapa masjid ini tiba-tiba muncul tanpa ada yang mengetahui?
Apakah ini pertanda dari Allah? Setelah beberapa waktu, suasana mulai berubah. Kekaguman awal warga mulai bergeser menjadi diskusi yang hangat, bahkan debat kecil di antara mereka. Sebagian warga yakin bahwa masjid ini adalah sebuah keajaiban dari Allah, sebuah hadiah untuk desa mereka yang terpencil dan jauh dari kemajuan zaman. Ini tanda bahwa Allah mengingat kita, kata seorang tokoh agama desa dengan nada penuh keyakinan. Namun, tidak semua setuju dengan pendapat tersebut. Beberapa warga merasa skeptis dan curiga, bertanya-tanya apakah masjid ini adalah hasil perbuatan gaib, seperti ulah makhluk halus atau jin. Kita harus berhati-hati. Jangan-jangan ini jebakan, ujar seorang pria tua yang dikenal sebagai pawang hutan. Debat itu berlangsung cukup lama, namun tidak menghasilkan kesimpulan pasti. Yang jelas, masjid itu benar-benar ada, nyata, dan megah. Tidak ada seorang pun yang bisa membantah keberadaannya. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengundang Pak Imam, pemimpin masjid di desa mereka, untuk melihat dan memberikan pendapatnya. Pak Imam adalah sosok yang dihormati di desa, karena ilmunya tentang agama dan hikmahnya dalam menghadapi berbagai situasi. Warga berharap beliau bisa memberikan jawaban atas misteri ini. Pak Imam tiba di masjid menjelang malam. Dengan langkah tenang, beliau memasuki masjid sambil beristighfar di dalam hati. Ketika melihat keindahan masjid itu, beliau pun tak kuasa menahan kekagumannya. Namun, sebagai orang yang bijak, Pak Imam memilih untuk tidak langsung mengambil kesimpulan. Ia meminta warga untuk sholat berjamaah di masjid itu malam itu juga, sebagai bentuk syukur kepada Allah atas apapun yang terjadi. Jika ini benar dari Allah, maka tempat ini akan membawa kebaikan, kata Pak Imam. Azan pun dikumandangkan, dan suaranya menggema dengan begitu indah. Anehnya, gema itu terdengar lebih merdu daripada biasanya, seolah berasal dari speaker canggih, padahal tidak ada perangkat elektronik di masjid tersebut. Suasana sholat malam itu begitu khusyuk. Ketika doa selesai, tiba-tiba seorang nenek yang selama ini dikenal lumpuh sejak bertahun-tahun berdiri dan berjalan ke depan, menangis terseduh-seduh. Saya merasa ringan, seperti beban di tubuh saya hilang, katanya. Peristiwa itu membuat semua orang terdiam. Hati mereka penuh keheranan dan rasa syukur. Warga mulai percaya bahwa masjid ini benar-benar sebuah karunia dari Allah, bukan sekadar kebetulan atau hal biasa. Namun, misteri belum berakhir. Saat malam semakin larut, beberapa warga yang berjaga di sekitar masjid mengaku mendengar suara-suara seperti zikir yang lembut, meskipun tidak ada siapapun di dalamnya. Suara itu terus terdengar hingga menjelang subuh, membuat warga semakin yakin bahwa tempat ini bukanlah masjid biasa. Tetapi, ada perasaan campur aduk, rasa syukur, kekaguman, sekaligus ketakutan terhadap sesuatu yang tidak bisa mereka pahami sepenuhnya. Apa sebenarnya maksud dari kemunculan masjid ini? Hati warga desa pun dipenuhi berbagai pertanyaan yang belum terjawab. Malam itu menjadi malam yang tak terlupakan bagi warga desa. Setelah sholat berjamaah di masjid ajaib tersebut, suasana menjadi tenang namun penuh haru. Orang-orang tak henti-hentinya membicarakan bagaimana seorang nenek yang lumpuh selama bertahun-tahun tiba-tiba mampu berdiri dan berjalan. Kejadian itu seperti melengkapi segala keanehan masjid yang muncul secara misterius. Warga berkerumun di sekitar nenek tersebut, menanyakan apa yang ia rasakan. Begitu saya sujud tadi, terasa seperti ada kekuatan besar yang mengalir di tubuh saya. Lutut dan kaki saya yang dulu sakit sekarang terasa ringan, jawab sang nenek dengan mata yang basah karena air mata bahagia. Pak Imam yang memimpin sholat malam itu, hanya bisa mengangguk-angguk sambil beristighfar. Beliau berkata kepada warga, ini adalah tanda kebesaran Allah. Kita harus menjaga niat kita tetap lurus, karena tempat ini bukan sekadar masjid, tetapi mungkin juga pengingat agar kita kembali kepadanya. Ucapan itu menggema di hati semua orang. Malam itu, masjid ajaib tersebut menjadi saksi perubahan besar dalam keyakinan warga. Namun, di balik keajaiban itu, tersimpan pertanyaan besar. Mengapa masjid ini muncul di tengah hutan? Apa pesan yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Allah melalui masjid ini? Beberapa hari setelah kejadian malam itu, langit di desa mulai berubah.
Hujan deras mengguyur tanpa henti selama 3 hari 3 malam. Awalnya, warga menganggap ini hanyalah hujan biasa. Namun, air sungai yang mengalir di dekat desa mulai meluap, dan genangan air perlahan-lahan menenggelamkan rumah-rumah mereka. Banjir yang datang begitu cepat membuat warga panik. Tidak ada waktu untuk menyelamatkan banyak barang. Hanya diri mereka dan beberapa perbekalan seadanya yang bisa mereka bawa. Suasana mencekam menyelimuti desa kecil itu, dengan tangis anak-anak dan teriakan warga yang mencoba menyelamatkan diri dari arus yang semakin deras. Di tengah kepanikan, beberapa warga mengingat masjid ajaib yang mereka temukan di hutan. "Kita harus pergi ke masjid itu. Di sana pasti aman," teriak salah seorang warga. Tanpa pikir panjang, mereka berbondong-bondong menuju masjid, menembus hujan dan genangan air yang semakin tinggi. Yang aneh, meskipun hutan tersebut biasanya sulit dilalui, kali ini jalan menuju masjid terasa lebih mudah. Seolah-olah ada yang memandu mereka. Ketika mereka sampai, masjid itu berdiri megah, tanpa ada setetes air pun yang membasahi halamannya. Suasana di sekitarnya tetap tenang, seolah masjid tersebut berada di dunia yang berbeda. Masjid itu menjadi satu-satunya tempat yang aman bagi warga. Mereka masuk ke dalam dengan basah kuyup dan kedinginan, tetapi begitu berada di dalam masjid, tubuh mereka perlahan terasa hangat. Beberapa orang yang sebelumnya sakit mengaku merasa lebih baik. Bahkan anak-anak yang demam akibat kehujanan terlihat pulih dengan cepat. Warga yang terkejut dengan keajaiban ini hanya bisa mengucapkan syukur. "Ini bukan masjid biasa. Allah benar-benar melindungi kita di sini," bisik seorang ibu sambil memeluk anaknya yang tertidur pulas. Namun, keajaiban di masjid itu tidak berhenti di situ. Di tengah kelaparan karena tidak ada makanan yang dibawa, warga tiba-tiba menemukan tumpukan makanan di salah satu sudut masjid. Ada nasi, buah-buahan, dan lauk pauk yang cukup untuk semua orang. Tidak ada yang tahu dari mana makanan itu berasal, tetapi mereka menerimanya dengan penuh rasa syukur. Pak Imam segera mengajak semua orang untuk berdoa dan bersujud kepada Allah atas segala pertolongan yang telah diberikan. Suasana masjid berubah menjadi penuh kehikmatan, dengan setiap warga larut dalam zikir dan doa, memohon perlindungan lebih lanjut dari Allah. Di tengah keheningan malam, setelah warga merasa cukup aman dan tertidur di masjid, beberapa orang mengalami mimpi yang aneh namun serupa. Mereka bermimpi bertemu dengan seorang lelaki berjubah putih yang wajahnya bercahaya. Dalam mimpi itu, lelaki tersebut berkata, "Jangan takut, masjid ini adalah rahmat dari Allah untuk melindungi kalian. Tapi ingatlah, rahmat ini bukan tanpa sebab. Ini adalah pengingat agar kalian kembali kepada jalannya." Keanehan ini tidak hanya dialami 1 atau 2 orang, tetapi hampir separuh dari warga yang bermalam di masjid itu. Ketika pagi tiba, mereka berbagi cerita, dan betapa terkejutnya mereka bahwa mimpi mereka memiliki kesamaan. Pak Imam mendengar cerita warga dengan seksama. Beliau merasa ini adalah petunjuk langsung dari Allah. Bencana ini adalah ujian sekaligus peringatan bagi kita. Kita harus bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri. "Jangan sia-siakan keajaiban ini," katanya dengan suara tegas. Setelah mendengar nasihat itu, banyak warga yang merasa malu akan diri mereka sendiri. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka lebih sibuk dengan urusan duniawi dan melupakan kewajiban mereka kepada Allah. Masjid itu seolah menjadi titik balik yang menyadarkan mereka untuk hidup lebih baik. Hari-hari berlalu, dan meskipun banjir masih melanda desa, warga mulai menemukan kedamaian di masjid tersebut. Mereka menggunakan waktu di sana untuk memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran, dan saling menguatkan satu sama lain. Masjid yang awalnya menjadi misteri kini berubah menjadi pusat kehidupan spiritual bagi mereka. Bahkan, beberapa orang yang sebelumnya jarang sekali ke masjid kini menjadi orang yang paling aktif dalam beribadah. Anak-anak yang biasanya bermain di sekitar desa kini lebih sering terlihat duduk di dalam masjid, belajar membaca Al-Quran dari orang tua mereka. Warga mulai melihat bencana banjir ini bukan sebagai musibah semata, tetapi sebagai cara Allah untuk mendekatkan mereka kembali kepadanya. Kehidupan mereka berubah total. Tidak ada lagi perdebatan seperti sebelumnya. Kini,
Semua sepakat bahwa masjid ajaib ini adalah sebuah rahmat yang harus mereka jaga dan syukuri. Sebuah kebahagiaan sederhana tumbuh di hati mereka, meskipun mereka kehilangan rumah dan harta benda. Masjid ini menjadi simbol harapan baru, tempat di mana mereka menemukan perlindungan, penghiburan, dan iman yang lebih kuat. Warga mulai bersiap untuk membangun kembali desa mereka dengan semangat baru, tetapi mereka berjanji satu hal. Masjid ajaib ini akan selalu menjadi pusat dari segala aktivitas mereka, sebagai wujud syukur atas keajaiban yang telah Allah tunjukkan. Kehidupan baru. Setelah banjir mulai surut, warga kembali ke desa mereka. Namun, pemandangan yang mereka temui sungguh memilukan. Rumah-rumah rusak parah, ladang mereka habis terendam air, dan banyak barang berharga hanyut terbawa arus. Meski demikian, mereka tidak lagi meratap seperti sebelumnya. Keajaiban masjid ajaib di hutan telah menguatkan hati mereka. Dengan bantuan dari sesama warga, mereka mulai membersihkan desa, memperbaiki rumah-rumah yang masih bisa diselamatkan, dan menata ulang kehidupan mereka. Namun, ada satu hal yang berbeda, hati mereka kini lebih dekat kepada Allah. Masjid di hutan tersebut tetap menjadi tempat utama mereka. Setiap harinya, warga berjalan beramai-ramai ke masjid itu untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kegiatan ibadah yang dulunya jarang dilakukan kini menjadi rutinitas utama. Masjid itu tidak hanya menjadi tempat sholat, tetapi juga tempat belajar, berkumpul, dan mempererat persaudaraan. Anak-anak mulai diajarkan membaca Al-Quran, para ibu mengadakan kajian, dan kaum lelaki sering berkumpul untuk bermusyawarah mencari solusi bagi masalah desa mereka. Kehidupan baru yang lebih religius dan penuh kebersamaan mulai tumbuh di desa kecil ini. Salah satu hal yang terus membuat warga takjub adalah bagaimana masjid tersebut tetap megah dan bersih, meskipun sudah menjadi pusat aktivitas mereka. Tidak ada satupun tanda kerusakan pada bangunan itu, meskipun digunakan setiap hari oleh puluhan bahkan ratusan orang. Anehnya, lantai marmernya selalu dingin dan bersih, seolah-olah dibersihkan secara otomatis. Bahkan ketika anak-anak bermain di sekitar masjid, mereka tidak pernah meninggalkan jejak kotoran atau debu di dalamnya. Hal ini semakin menguatkan keyakinan warga bahwa masjid tersebut adalah sebuah karunia langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu, suasana di sekitar masjid selalu terasa damai. Udara di sana begitu sejuk, bahkan ketika hari terasa sangat panas. Burung-burung sering terlihat terbang di sekitar kubah emasnya, berkicau dengan nada yang merdu. Beberapa warga yang sebelumnya sering merasa cemas atau sakit-sakitan kini merasa lebih sehat dan tenang setelah rutin mengunjungi masjid itu. Keajaiban-keajaiban kecil yang terus terjadi membuat mereka semakin yakin bahwa Allah memberikan mereka tempat ini sebagai tanda kasih sayang dan peringatan agar mereka selalu bersyukur. Keajaiban lainnya yang sering disaksikan warga adalah fenomena cahaya aneh di atas masjid, terutama saat menjelang waktu sholat subuh. Beberapa kali, warga melihat sinar terang seperti pelangi muncul dari kubah emas masjid itu. Cahaya tersebut tidak terlihat seperti cahaya biasa. Sinar itu bergerak perlahan, seolah membentuk pola-pola indah di langit sebelum akhirnya menghilang. Fenomena ini membuat masjid semakin terkenal, tidak hanya di desa mereka tetapi juga di desa-desa tetangga. Banyak orang yang mendengar cerita ini datang untuk menyaksikan langsung fenomena tersebut. Mereka yang datang sering mengaku merasa lebih damai dan khusyuk ketika sholat di masjid itu. Bahkan, ada beberapa musafir yang mengaku melihat cahaya itu dalam mimpi sebelum mereka datang. Pak Imam, yang menjadi saksi dari fenomena ini, berkata kepada warga, Allah sedang menunjukkan kekuasaannya. Jangan biarkan hati kita lupa. Jagalah masjid ini, karena ia bukan hanya bangunan, tetapi juga amanah. Ketika cerita tentang masjid ajaib ini menyebar, banyak musafir dari luar desa mulai datang untuk melihat keajaiban itu sendiri. Beberapa dari mereka bahkan datang dari kota-kota besar. Mereka membawa cerita-cerita luar biasa yang semakin menambah keyakinan warga bahwa masjid ini adalah karunia Allah. Salah satu musafir, seorang lelaki tua yang mengaku tersesat di hutan, menceritakan bagaimana ia tiba-tiba menemukan masjid tersebut ketika hampir menyerah karena kelaparan. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa sampai di sini. Tetapi begitu saya melihat masjid ini,
saya merasa semua beban saya hilang, katanya sambil menangis. Cerita lainnya datang dari seorang pemuda yang mengaku bukan seorang Muslim. Ia mengatakan bahwa ketika memasuki masjid itu, hatinya terasa tenang dan damai seperti tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Beberapa hari setelah kunjungannya, ia memutuskan untuk memeluk Islam. Perubahan hidup yang dialami musafir ini menjadi bukti lain bahwa masjid tersebut bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga sarana hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengubah kehidupan orang-orang yang tersentuh oleh keberadaannya. Daya tarik terbesar dari masjid ini tentu saja adalah kubah emasnya yang terus berkilau. Kubah tersebut tidak hanya terlihat megah, tetapi juga memancarkan cahaya yang seolah hidup. Ketika matahari bersinar, kubah itu memantulkan cahaya ke seluruh area hutan, menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Anehnya, cahaya dari kubah tersebut bahkan tetap terlihat saat hari mendung atau hujan lebat. Warga percaya bahwa kilauan kubah itu adalah simbol keberkahan yang diberikan Allah kepada mereka. Namun, meski telah berdiri begitu lama, tidak ada satupun yang tahu dari mana kubah itu berasal atau bagaimana ia dibuat. Beberapa orang yang ahli dalam konstruksi mencoba meneliti materialnya, tetapi mereka tidak dapat memastikan apakah itu emas murni atau bahan lain yang tidak dikenal. Yang jelas, keindahan kubah ini tidak hanya membuat warga desa merasa bangga, tetapi juga mengingatkan mereka untuk terus menjaga masjid sebagai pusat ibadah dan kehidupan spiritual mereka. Kubah itu, dengan kilaunya yang abadi, seolah menjadi pengingat bahwa di balik segala keindahan dunia, ada Sang Pencipta yang Maha Agung. Beberapa minggu setelah bencana banjir dan berbagai keajaiban yang terjadi di masjid, seorang ustaz terkenal dari luar desa mendengar kisah tersebut. Beliau memutuskan untuk datang, penasaran dengan cerita-cerita yang beredar. Ustaz itu dikenal sebagai orang yang memiliki kedalaman ilmu agama dan kearifan dalam membaca tanda-tanda kebesaran Allah. Setibanya di masjid, beliau langsung terpesona oleh keindahan dan kedamaian yang menyelimuti tempat itu. Namun, seperti warga desa, beliau pun bertanya-tanya tentang asal-usul masjid ini. Malam itu, setelah memimpin sholat Isya, ustaz tersebut bermunajat kepada Allah, meminta petunjuk untuk memahami keberadaan masjid ini. Dalam tidurnya, beliau bermimpi bertemu dengan seorang lelaki berjubah putih yang menyampaikan pesan penting. Lelaki itu berkata, "Masjid ini adalah tanda kebesaran Allah dan sebuah peringatan. Jagalah tempat ini dan jadikan ia sebagai pusat ibadah, ilmu, dan amal kebaikan. Jika kalian menjaga amanah ini, desa kalian akan dilimpahi keberkahan. Namun, jika kalian lalai, maka bencana yang lebih besar akan datang." Ketika bangun, ustaz itu merasa yakin bahwa pesan itu adalah petunjuk yang harus disampaikan kepada warga desa. Setelah menyampaikan mimpinya kepada warga desa, ustaz itu mengajak mereka untuk mengadakan zikir bersama dan memohon ampun kepada Allah atas kelalaian masa lalu. Malam itu, saat zikir berlangsung, sebuah fenomena luar biasa kembali terjadi. Langit di atas masjid yang semula gelap, karena malam tiba-tiba dipenuhi cahaya terang berwarna keemasan. Cahaya itu membentuk pola melingkar, seperti mahkota besar yang menghiasi langit. Semua orang yang berada di masjid terdiam, tidak ada yang mampu mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa dari mereka bahkan menangis, merasa bahwa mereka sedang menyaksikan tanda kebesaran Allah secara langsung. Fenomena tersebut berlangsung selama beberapa menit, sebelum akhirnya cahaya perlahan memudar dan menghilang. Setelah kejadian itu, keyakinan warga desa semakin kuat bahwa masjid ini adalah tempat yang diberkahi dan memiliki keajaiban yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Ustaz itu pun mengingatkan warga bahwa fenomena tersebut adalah pengingat agar mereka tetap menjaga iman dan terus menjalankan perintah Allah. Jangan biarkan hati kita kembali lalai. Allah telah menunjukkan tanda-tandanya, kini tugas kita adalah menjaga amanah ini, katanya dengan suara bergetar. Setelah berbagai peristiwa menakjubkan itu, kehidupan di desa perlahan-lahan mulai pulih. Warga yang sebelumnya hanya mengandalkan hidup dari berburu dan berkebun, mulai mencari cara baru untuk membangun kembali desa mereka. Masjid ajaib tersebut menjadi pusat semangat mereka. Setiap pagi, mereka memulai hari dengan sholat subuh berjamaah di masjid itu,
Dilanjutkan dengan doa bersama agar desa mereka dilimpahi keberkahan. Kehidupan yang dulunya penuh dengan perselisihan kecil, kini berubah menjadi lebih harmonis. Warga desa saling membantu, saling mendukung, dan bersama-sama bekerja keras untuk memulihkan apa yang telah hilang. Di sisi lain, masjid itu juga menjadi magnet bagi orang-orang dari luar desa. Banyak orang datang, baik untuk melihat keajaiban masjid maupun untuk beribadah. Hal ini membawa berkah tersendiri bagi warga desa. Mereka mulai berdagang kecil-kecilan di sekitar masjid untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung, sehingga perekonomian desa perlahan membaik. Meski begitu, warga tetap menjaga kesederhanaan dan berusaha tidak terlalu terbuai dengan urusan duniawi. Mereka ingat pesan ustaz dan mimpi yang dialami sebagian dari mereka. Masjid itu bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga amanah yang harus dijaga dengan baik. Banyak kisah luar biasa muncul dari para musafir yang datang ke masjid tersebut. Salah satu cerita yang paling menggetarkan hati adalah pengalaman seorang pemuda yang mengaku tengah mencari jati diri. Pemuda itu menceritakan bahwa ia merasa tersesat dalam hidupnya dan memutuskan untuk mengembara ke berbagai tempat demi mencari ketenangan jiwa. Ketika mendengar tentang masjid ajaib ini, ia merasa terdorong untuk datang. Setibanya di masjid, pemuda itu merasa ada sesuatu yang berbeda. Begitu saya melangkah masuk ke dalam masjid, hati saya terasa ringan. Beban yang saya bawa seolah menghilang begitu saja, ungkapnya kepada warga. Setelah menghabiskan beberapa hari di masjid, pemuda itu memutuskan untuk mengubah hidupnya sepenuhnya. Ia mempelajari Islam dengan serius dan mengikrarkan diri untuk menjadi seorang Muslim yang taat. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang yang mendengar tentang masjid tersebut. Bagi warga desa, hal ini semakin memperkuat keyakinan mereka bahwa masjid ajaib itu adalah tempat yang memiliki kekuatan spiritual luar biasa. Mereka merasa bahwa keberadaan masjid itu bukan hanya untuk mereka, tetapi juga untuk orang-orang di luar desa yang mencari hidayah. Pak Imam dan Ustaz yang sering berkunjung ke masjid itu tidak henti-hentinya mengingatkan warga bahwa keajaiban masjid ini adalah bukti kasih sayang Allah. Namun, mereka juga mengingatkan bahwa kasih sayang tersebut datang dengan tanggung jawab. Masjid ini adalah tempat yang diberkahi, tetapi keberkahannya hanya akan bertahan jika kita menjaga iman, amal, dan persaudaraan kita. Jangan biarkan hati kita kembali dikuasai keserakahan atau kesombongan, kata Pak Imam dalam salah satu ceramahnya. Warga pun berkomitmen untuk menjadikan masjid ini sebagai pusat kehidupan mereka. Selain digunakan untuk sholat dan zikir, masjid tersebut kini juga menjadi tempat kajian agama, pendidikan anak-anak, dan kegiatan sosial lainnya. Mereka percaya bahwa selama mereka menjaga masjid dan menjalankan amanah ini dengan baik, desa mereka akan terus dilimpahi keberkahan. Kubah emas yang terus berkilau di atas masjid itu menjadi pengingat abadi bagi mereka, bahwa di balik segala keajaiban, ada kebesaran Allah yang tak terbantahkan. Meskipun masjid ajaib itu telah menjadi pusat perhatian dan berkah bagi desa, ada satu keanehan lain yang membuat warga dan pengunjung bertanya-tanya. Ketika beberapa orang mencoba memetakan lokasi masjid menggunakan teknologi modern seperti GPS atau peta digital, mereka menemukan bahwa masjid tersebut sama sekali tidak terdeteksi. Area hutan tempat masjid itu berdiri hanya muncul sebagai hamparan hijau, tanpa tanda adanya bangunan. Bahkan, drone yang diterbangkan untuk merekam masjid dari udara tidak mampu menangkap gambar apapun. Seolah-olah masjid itu hanya ada di mata mereka yang melihatnya langsung. Hal ini semakin menegaskan bahwa masjid itu memiliki dimensi yang berbeda. Ini adalah rahasia Allah. Masjid ini hanya bisa dirasakan oleh mereka yang benar-benar percaya dan menghormati keberadaannya, kata Pak Imam kepada warga. Kejadian ini membuat masjid tersebut semakin misterius di mata orang-orang luar. Banyak pengunjung yang datang dengan niat sekadar mencari sensasi akhirnya tidak dapat menemukan masjid itu dan pulang dengan tangan hampa. Namun, bagi warga desa, hal ini adalah pertanda bahwa masjid itu adalah amanah yang hanya diberikan kepada mereka untuk dijaga. Pak Imam dan para ustaz yang sering memberikan ceramah di masjid itu, menjadikan tempat ini sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan penting bagi umat. Salah satu pesan yang terus diulang adalah tentang pentingnya menjaga hati, keimanan, dan kebersamaan. Masjid ini bukan hanya bangunan fisik.
Ia adalah pengingat dari Allah bahwa iman dan persaudaraan kita harus diperbaiki. Jangan biarkan dunia mengalihkan kita dari tujuan akhir kita, yaitu kembali kepadanya, ujar salah satu ustaz dalam sebuah kajian. Pesan ini sangat berkesan bagi warga desa. Mereka mulai memahami bahwa keberadaan masjid ini tidak hanya untuk keperluan ibadah, tetapi juga sebagai pengingat untuk terus memperbaiki diri. Desa yang sebelumnya jarang sekali terdengar karena lokasinya yang terpencil kini mulai dikenal sebagai desa yang religius dan penuh kedamaian. Setiap warga menjadi cerminan dari pesan-pesan yang disampaikan di masjid itu. Mereka hidup dengan prinsip sederhana, menjadikan masjid itu sebagai pusat spiritual sekaligus simbol harapan mereka kepada Allah. Dalam beberapa kesempatan, ada pihak luar yang mencoba meneliti masjid tersebut, baik untuk memahami materialnya yang luar biasa atau sekadar mencari keuntungan. Beberapa ahli konstruksi mencoba mengambil sampel kecil dari marmer lantai masjid untuk diuji, tetapi mereka selalu gagal. Anehnya, alat-alat mereka tiba-tiba rusak, atau potongan marmer yang berhasil diambil lenyap secara misterius sebelum sampai ke laboratorium. Bahkan, ada seorang kolektor kaya yang mencoba menawarkan sejumlah uang kepada warga desa untuk membeli ornamen masjid, tetapi warga dengan tegas menolak. Keberanian warga untuk melindungi masjid tersebut menjadi bukti cinta mereka terhadap tempat itu. Mereka percaya bahwa masjid ini adalah amanah yang tidak boleh dijual, diambil, atau dirusak dengan cara apapun. Pak Imam bahkan memberikan nasihat tegas kepada warga, jangan pernah izinkan siapapun merusak kesucian tempat ini. Jika kita mengkhianati amanah ini, maka kita akan kehilangan keberkahan yang Allah berikan. Nasihat itu terus melekat di hati warga, sehingga mereka menjaga masjid itu seperti menjaga diri mereka sendiri. Kini, desa kecil di tengah hutan Kalimantan itu tidak lagi seperti dulu. Masjid ajaib tersebut telah mengubah segalanya. Desa yang sebelumnya hanya dikenal sebagai pemukiman terpencil kini, menjadi pusat spiritual yang menarik perhatian banyak orang. Orang-orang dari berbagai penjuru datang untuk sholat, berziarah, atau hanya untuk menyaksikan keindahan masjid itu. Namun, warga tetap menjaga ketertiban dan tidak membiarkan desa mereka berubah menjadi tempat yang penuh keramaian duniawi. Mereka mengatur kunjungan dengan bijak, memastikan bahwa masjid tetap menjadi tempat yang khusyuk dan damai. Selain itu, desa tersebut menjadi tempat belajar yang menarik perhatian banyak pihak. Anak-anak desa kini mendapatkan pendidikan agama dan moral yang lebih baik, sementara orang dewasa mulai mempelajari cara-cara baru untuk meningkatkan kualitas hidup mereka tanpa melupakan nilai-nilai Islam. Masjid itu menjadi simbol kebangkitan mereka, bukan hanya sebagai umat yang taat, tetapi juga sebagai komunitas yang kuat dan penuh keberkahan. Kisah masjid ajaib di tengah hutan Kalimantan ini adalah cerminan dari kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Ia menunjukkan bahwa di balik setiap bencana atau ujian, ada hikmah besar yang bisa mengubah hidup manusia menjadi lebih baik. Warga desa yang tadinya hidup sederhana dan sering lalai dalam ibadah kini, menjadi contoh bagaimana iman dan kebersamaan bisa membangun kehidupan yang lebih damai dan penuh makna. Namun, kisah ini juga menjadi peringatan. Amanah yang Allah berikan tidak boleh disia-siakan. Masjid ini adalah bukti nyata bahwa Allah memiliki caranya sendiri untuk menyentuh hati manusia dan membawa mereka kembali ke jalan yang benar. Bagi kita semua, kisah ini mengingatkan untuk selalu bersyukur, menjaga iman, dan menjadikan setiap tempat ibadah sebagai pusat kehidupan kita. Sebab, di balik setiap tempat sujud, ada keajaiban yang menanti jika kita ikhlas dan beriman kepadanya. Demikianlah kisah tentang masjid ajaib yang muncul di tengah hutan Kalimantan. Keajaiban ini mengingatkan kita bahwa Allah selalu memiliki cara untuk menunjukkan kekuasaannya, memberikan petunjuk, dan mendekatkan hamba-hambanya kepadanya. Dari kisah ini, kita belajar bahwa setiap ujian, sekecil apapun, pasti membawa hikmah. Masjid tersebut bukan hanya sekadar bangunan, tetapi sebuah simbol iman, pengingat untuk selalu bersyukur, menjaga amanah, dan memperkuat persaudaraan. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan pernah berhenti berbuat kebaikan, memperbaiki diri, dan menjaga hubungan dengan Sang Pencipta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian, rahmat,
dan keberkahan selalu menyertai langkah kita semua. Terima kasih telah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kami terus semangat membawakan kisah-kisah inspiratif lainnya. Dukungan kalian adalah semangat bagi kami untuk terus berkarya dan menyebarkan kebaikan. Sobat, mari kita tunjukkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan menulis sholawat di kolom komentar. Insya Allah, setiap sholawat yang kita ucapkan akan membawa keberkahan bagi hidup kita semua.